Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 20050974012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai routing statik beserta dengan praktikumnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari routing statik. Apa yang dimaksud dengan routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah, yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Adapun cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan routing statik? Keuntungan menggunakan routing statik yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik lebih kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kemudian kerugian menggunakan routing statik yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, saya akan menunjukkan praktikum routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya dengan menggunakan 3 router. Router yang pertama akan dihubungkan dengan PC1 dan PC2. Router yang kedua akan dihubungkan dengan PC3, dan router yang ketiga akan dihubungkan dengan server 1 dan server 2. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing router, PC, dan server dengan menggunakan kabel. Untuk router dan PC kita menghubungkan dengan kabel cross. Untuk router dengan server kita menghubungkan dengan kabel cross juga. Dan untuk masing-masing router kita menghubungkan dengan menggunakan kabel automatic. Selanjutnya kita akan setting IP pada setiap router. Kita masuk pada router yang pertama, pilih config, kemudian pada fast ethernet 0 yang menghubungkan dengan PC1. Ini adalah IP address-nya. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita isi dengan 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian pada FA1 yang menghubungkan dengan PC2 kita on-kan dulu, kemudian pada IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.126, kemudian subnet mask-nya 192. Untuk serial 2-nya yang menghubungkan dengan router 2, kita isi IP address-nya dengan 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya seperti berikut. Kemudian klik on. Untuk serial 3 yang menghubungkan dengan router 3, kita isi IP address-nya dengan 13.13.13.1 dengan subnet mask-nya seperti berikut. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya, setting IP pada router yang kedua. Kita pilih config,
Kemudian pada FA0 yang menghubungkan dengan PC3, kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.254. Kemudian subnet mask-nya dengan 255.255.255.128. Kemudian kita on-kan. Untuk FA1-nya dikosongi, dan untuk serial 2-nya kita isi IP address-nya dengan 12.12.12.2 dengan subnet mask-nya seperti berikut. Kemudian untuk serial 3 yang menghubungkan dengan router 3 kita on-kan. Kemudian untuk IP address-nya dengan 23.23.23.2 dan subnet mask-nya seperti berikut. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk pada router yang ketiga. Untuk FA0 yang menghubungkan dengan server 1, IP address-nya kita isi dengan 33.33.33.3 dengan subnet mask-nya seperti berikut. Jangan lupa kita on-kan. Lalu untuk FA1 yang menghubungkan ke server 2, kita atur IP address-nya dengan 43.43.43.3 dengan subnet mask-nya seperti berikut. Kita on-kan. Kemudian untuk serial 2 yang menghubungkan dengan router yang kedua, kita isi IP address-nya dengan 23.23.23.3 dan subnet mask-nya seperti berikut. Kita on-kan. Kemudian untuk serial yang ketiga yang menghubungkan dengan router yang pertama, kita isi IP address-nya dan subnet mask-nya seperti berikut. Kemudian kita on-kan, lalu close. Selanjutnya kita akan setting IP pada setiap PC. Kita masuk ke PC 1. Kemudian pilih desktop dan IP configuration. Kemudian kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.1 dan subnet mask-nya dengan 192 dan default gateway-nya dengan 192.168.1.62. Kita close. Lalu pada PC 2, kita masuk ke desktop. IP configuration, kita isi IP-nya dengan 192.168.1.65 dan subnet mask-nya dengan 192 dan default gateway-nya dengan 192.168.1.126. Kemudian kita close. Lalu kita masuk ke PC 3, kita akan atur IP address-nya dengan 192.168.1.253, subnet mask-nya dengan 128 dan default gateway-nya dengan 192.168.1.254. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP pada setiap servernya. Kita masuk pada server 1, kemudian pilih desktop, IP configuration, lalu kita isi IP address-nya dengan 33.33.33.1 dengan subnet mask-nya seperti berikut dan default gateway-nya seperti berikut. Kemudian kita close, lalu kita masuk ke server 2-nya, kita atur IP-nya dengan IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya seperti berikut dan default gateway-nya dengan 43.43.43.3. Lalu kita close. Kemudian kita akan mengisi tabel statik pada setiap router. Kita masuk ke router yang pertama, kemudian config, lalu statik. Kemudian saya sudah menambahkan network address-nya seperti berikut. Cara mengisinya yaitu kita klik pada network. Saya akan mencontohkan network address yang pertama dengan 192.168.1.128, kemudian mask-nya dengan 255.255.255.128. Kemudian next hop-nya dengan 12.12.12.2. Kemudian kita klik add, lalu akan muncul disimpan pada tabel network address. Begitu pula untuk network yang lainnya, kita close, kemudian kita masuk pada router yang kedua. Kita atur tabel statiknya. Di sini saya juga sudah menambahkan network address-nya. Saya akan mencontohkan caranya untuk network address yang pertama. Kita isi dengan 192.168.1.0 dan untuk mask-nya
isi dengan 255.255.255.128. Kemudian next hopnya kita isi dengan 12.12.12.1, lalu klik add. Selanjutnya akan disimpan di network address. Begitu pula untuk yang lainnya. Kita close, kemudian kita ke router yang ketiga. Kita ke static, kemudian saya juga sudah menambahkan network address-nya. Caranya sama, kita isi pada network dengan 192.168.1.0 dan untuk mask-nya dengan 255.255.255.128 dan untuk next hop-nya dengan 13.13.13.1. Klik add, kemudian akan disimpan di network address. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke mode simulation untuk mencoba apakah skema ini berhasil untuk proses pengiriman. Kita klik show none, kemudian edit filter, lalu pilih ICMP saja. Kita close. Kita akan mencoba mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita akan coba jalankan. Dari PC1 akan menuju ke router 1. Dari router 1 akan menuju ke PC2. Dari PC2 akan dikembalikan ke router 1 dan dari router 2 akan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Kita delete. Lalu kita akan coba lagi mengirimkan dari PC1 ke PC3. Kita akan jalankan. Dari PC1 akan menuju ke router 1, akan menuju ke router 2, lalu akan menuju ke PC3. Dari PC3 akan dikirimkan kembali ke router 2, lalu akan dikirimkan ke router 1 dan akan kembali ke PC1. Dan berhasil, kita delete. Lalu kita coba kirimkan lagi dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian akan menuju ke router 3, kemudian akan menuju ke server 1. Kemudian akan dikirimkan kembali ke router 3, kemudian ke router 2, dan ke PC1 dan berhasil. Kita delete. Kemudian kita akan coba untuk PC1 ke server 2. Kita coba jalankan. Dari PC1 akan menuju ke router 1, akan menuju ke router 3, akan disampaikan ke server 2, kemudian akan dikirimkan kembali ke router 3, kemudian ke router 1, dan ke PC1. Dan berhasil, kita delete. Berikutnya kita akan mencoba mengirimkan dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Dari PC3 akan menuju ke router 2, kemudian akan ke router 1, kemudian menuju PC1, akan dikirimkan kembali ke router 1, kemudian menuju ke router 2, dan akan dikirimkan kembali ke PC3 dan berhasil. Kita delete. Lalu kita coba kembali kirimkan dari PC3 ke PC2. Kita jalankan. Akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 1, akan disampaikan ke PC2, akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke router 2, kemudian akan disampaikan ke PC3 dan berhasil. Lalu kita delete. Selanjutnya akan dikirimkan simple PDU dari PC3 ke server 1. Kita jalankan. Dari PC3 akan menuju ke router 2, lalu akan menuju ke router 3, lalu akan menuju ke server 1, akan dikembalikan ke router 3, akan menuju ke router 2 dan kembali ke PC3 dan berhasil. Kita delete. Lalu berikutnya untuk PC3 ke server 2.
Kita jalankan. Dari PC3 akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 3, akan dikirimkan ke server 2, akan dikembalikan ke router 3, akan menuju ke router 2, dan akan disampaikan ke router 3 dan berhasil. Kemudian delete. Lalu kita akan buat simpel PDU dari server 1 ke server 2. Kita akan coba jalankan. Dari server 1 akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 2, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Kita delete. Kita coba kembali kirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC1. Kita jalankan. Dari server 1 akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 1, akan disampaikan ke PC1. Akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke router 3, dan akan dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Kita delete, lalu kita buat lagi dari server 1 ke PC2. Kita jalankan. Dari server 1 akan menuju ke router 3, dari router 3 akan menuju ke router 1, akan menuju ke PC2, akan dikembalikan ke router 1, akan menuju ke router 3, dan akan disampaikan ke server 1. Dan berhasil. Kemudian kita delete. Berikutnya kita kirimkan dari server 1 ke PC3, kita jalankan. Dari server 1 akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 2, akan dikirimkan ke PC3, akan dikembalikan ke router 2, akan dikembalikan ke router 3, dan akan dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Kita delete. Lalu kita kembali ke mode real time. Di sini kita akan mencoba tracer. Kita masuk pada PC1, kemudian command prompt. Kita ketikkan tracer dari PC1 ke PC2. Kemudian kita enter. Dan berhasil atau trace complete. Berikutnya kita akan coba tracer dari PC1 ke PC3. Kita ketikkan tracer 192.168.1.253, kemudian enter, dan berhasil. Berikutnya kita akan tracer dari PC1 ke server 1. Kita ketikkan tracer 33.33.33.1, kita enter. Kemudian trace complete atau sudah berhasil. Lalu berikutnya dari PC1 ke server 2. Kita cek, ketik tracer 43.43.43.3, kemudian enter, dan trace complete atau sudah berhasil. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mencoba tracer dari PC3 ke PC1. Kita ketikkan tracer 192.168.1.1, enter, dan berhasil atau trace complete. Lalu kita coba dari PC3 ke PC2. Kita trace lagi. Ketikkan tracer 192.168.1.65. Kita enter
dan trace complete. Kemudian dari PC3 ke server 1, kita cek, ketik tracer 33.33.3.1, kita enter. Nah, ini sudah berhasil atau trace complete. Berikutnya dari PC3 ke server 2. Kita cek lagi. Kita ketikkan tracer 43.43.43.3, kita enter dan trace complete atau berhasil. Kita close, kemudian kita lakukan reset dari server 1 ke server 2. Kita ketikkan tracer kemudian 43.43.43.1, kita enter. Nah, reset complete. Selanjutnya, kita reset dari server 1 ke PC1. Kita ketikkan tracer 192.168.1.1, kita enter. Nah, pada PC1 trace complete. Berikutnya, kita cek dari server 1 ke PC2. Kita ketikkan lagi tracer 192.168.1.65, enter. Kemudian pada PC2 trace complete atau berhasil. Dan yang terakhir, kita akan reset dari server 1 ke PC3. Kita ketikkan tracer 192.168.1.253, lalu enter. Dan reset dari PC3 sudah berhasil atau komplit. Kemudian kita close. Demikian konfigurasi routing statik menggunakan Cisco pakai tracer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai routing statik beserta dengan praktikumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.